besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami hari ini datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarkan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menjadi pujian yang terbaik Tuhan Yesus. Engkau bertata di setiap puji-pujian kami Bapa. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu boleh berema dalam hati kami. Kami terima Tuhan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi buah berkat bagi banyak orang. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarkan kuasa Roh Kudus turun sehingga apa yang boleh diucapkannya itulah perkataan dari Engkau saja ya Bapa. Kami akan mulai firman-Nya Tuhan. Biarkan Tuhan tolong, Tuhan pimpin supaya kami boleh benar-benar menerima firman itu Tuhan dengan setulus hati kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu di dalam renungan singkat di malam hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Di dalam kisah ini menceritakan tentang di mana Bani Amon dan Bani Moab datang berperang melawan Raja Yosafat.
Di dalam ayat 3 berkata, setelah Raja Yosafat mendengar kabar tentang adanya laskar yang besar datang untuk menyerang dia, maka muncullah rasa takut di dalam diri Yosafat. Nah, sebagai manusia kita tidak lepas dari yang namanya rasa takut. Di dalam manusia kita pernah mengalami yang namanya rasa takut. Kadang rasa takut yang kita alami membuat kita salah mengambil keputusan. Rasa takut yang kita alami membuat kita salah mengambil keputusan sehingga dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain yang di sekitar kita. Ketakutan yang kita alami membuat iman kita menjadi lemah. Demikian juga Raja Yosafat. Ketika dia mengalami yang namanya rasa takut, dia mengambil suatu keputusan. Apa keputusan yang dia ambil? Apakah dia lari dari Bani Moab dan Bani Amun agar dia tidak mati dibunuh oleh mereka? Tidak, jemaat Tuhan. Ketika kita belajar dari 2 Tawarik 22 ayat yang ke-20 ini, kita dapat melihat bagaimana Yosafat mengambil suatu keputusan, yaitu dia mencari Tuhan. Yaitu dia mencari Tuhan. Keputusan yang sangat luar biasa. Dia tidak lari dari Bani Moab dan Bani Ammon. Tetapi apa? Dia lari kepada Tuhan. Mencari Tuhan dalam kehidupannya. Tidak sedikit dari kita manusia ketika mengalami hal-hal yang membuat kita takut, bahkan hal-hal yang rumit, kita bahkan salah mengambil keputusan. Manusia terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sadar atau tidak sadar, kita bahkan lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tetapi kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa kita harus melibatkan dan mengandalkan Tuhan? Karena yang pertama, di dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-12 saya baca, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, karena kami tidak mempunyai kekuatan. Yosafat sadar bahwa dia sebagai manusia terbatas. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Meskipun kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa Yosafat makin lama makin luar biasa, menjadi luar biasa kuat. Menjadi luar biasa kuat. Tetapi apa? Yosafat tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu kekuatan yang tidak terbatas. Kita perlu belajar dari kisah ini. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mari kita mau melibatkan Tuhan dengan mencari Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Yang kedua yang dapat kita pelajari, yaitu di dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-15. Seperti ini. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ketika Yosafat mencari Tuhan, maka ada campur tangan Tuhan. Ketika Yosafat mencari Tuhan, maka Allah yang ambil alih. Amin. Ketika kita melibatkan Tuhan, mencari Tuhan, Allah yang campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita melihat di dalam ayatnya yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian,
dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Sehingga mereka terpukul kalah. Allah yang ambil alih setiap peperangan mereka. Allah yang ganti berperang melawan Bani Amon dan Bani Moab pada saat itu. Karena apa? Mereka mencari Tuhan. Mereka mengambil keputusan mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, ketika Raja Yosafat mencari Tuhan, di dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-30. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Ada jaminan jemaat Tuhan. Ketika Yosafat mencari Tuhan, mengambil keputusan yang baik, maka ada jaminan di dalam Tuhan. Aman di dalam perlindungan Tuhan. Aman di dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai manusia, begitu pentingnya kita mencari Tuhan. Selain kita belajar dari kisah ini, yang pertama tadi, kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Dan yang kedua, ketika kita mencari Tuhan, Allah yang ambil alih dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada jaminan, yaitu keamanan dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, jangan kita hanya mencari Tuhan ketika kita merasa kehidupan kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi mari kita mau mencari Tuhan di dalam setiap waktu kehidupan kita. Kita mau mencari pribadinya, karena kita mau mengenal lebih dalam siapa Tuhan yang kita sembah. Yang kita dapat pelajari dari kisah Yosafat ini bahwa kemenangan seseorang itu ditentukan oleh apakah hati seseorang itu mencari Tuhan atau tidak. Kemenangan seseorang itu ditentukan oleh apakah hati seseorang itu mencari Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, mau mencari Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jaminan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar menjadi kekuatan kami, untuk kami dapat bertahan dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, di kesempatan dan waktu yang ada, kami mau semakin mencari Tuhan. Karena dengan kekuatan kami terbatas Tuhan. Dan kami mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang memegang kendali kehidupan kami. Karena ada jaminan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus pulihkan kondisi bangsa negara kami Tuhan hari-hari ini, agar semakin membaik. Dan biarlah Tuhan beri hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami yang ada di dalam memutuskan segala sesuatu, sehingga apapun yang menjadi keputusan mereka itu mendatangkan kebaikan, dan Tuhan berikan jalan keluar bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya kami semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami biarlah kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.